Orang yang duduk dalam lindungan Yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ada pertanyaan, bagaimanakah seseorang dapat mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah? Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas paradigma baru dalam melakukan ibadah yang sejati. Pada masa pandemi COVID-19, tentunya kita memiliki kesulitan untuk melakukan pelayanan atau kegiatan rohani. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menasihatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Sedangkan saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Apakah ayat ini masih relevan? Ada beberapa kata yang harus kita perhatikan maknanya. Yang pertama, kata hidup. Hidup yang dipakai berasal dari kata Yunani, zao, yang secara harfiah berarti bernafas atau tidak mati. Bukan hanya itu saja, kata ini juga mengandung makna segar, kuat, dan efisien. Yang kedua, kudus. Kata kudus yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, hagios, yang secara harfiah berarti sakral atau murni, tidak bercacat secara moral. Orang percaya yang dikuduskan artinya dipisahkan dan disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yang ketiga, berkenan kepada Allah. Kata berkenan yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, evarestos, yang secara harfiah berarti menyenangkan atau dapat diterima. Dari ketiga makna tersebut, kita dapat memahami bahwa mempersembahkan tubuh kepada Tuhan haruslah menggunakan seluruh potensi atau karunia yang terbaik yang kita miliki, disertai dengan pertobatan dari dosa, berjalan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai keinginan kita. Dengan melakukan itu semua, kita sedang melakukan ibadah yang sejati. Dalam konteks perjanjian lama, pemahaman persembahan sebelumnya selalu merujuk kepada hewan kurban. Dan hewan yang mau dipersembahkan haruslah tidak bercacat celah. Namun, karena Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib, maka Paulus menekankan bahwa tubuh kitalah yang menjadi persembahan itu sendiri. Artinya, dimanapun kita berada, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ada 3 cakupan di mana kita bisa melakukan ibadah yang sejati. Yang pertama, keluarga.
Keluarga adalah persekutuan gereja dalam ukuran yang terkecil. Dalam keluarga ada peran sebagai orang tua, suami, istri, dan anak. Apapun peran yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita harus kita jalani dengan sepenuh hati. Kehendak Allah di dalam keluarga kita dapat dilihat dari Efesus 5 ayat 22 sampai 28 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Sebagai pasangan suami istri harus menjaga kekudusan dengan setia pada pasangannya. Sebagai orang tua, mendidik anak dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai anak, kita bisa menghormati dan berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, lingkungan pekerjaan. Kita dipanggil tidak hanya untuk bekerja, tetapi harus menghasilkan buah. Dan lakukan suatu hal yang lebih dari yang diminta atau do extra miles. Seperti pimpinan yang selalu mendukung bawahannya untuk bekerja lebih produktif dan tidak lupa untuk memberikan apresiasi untuk setiap pekerjaan yang telah dikerjakan. Sedangkan kita yang bekerja dapat do extra miles dengan bertanggung jawab dan proaktif untuk melakukan pekerjaan dan memberikan hasil yang terbaik. Nasihat Rasul Paulus bahwa apapun yang kita perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan dan ibadah adalah satu kesatuan. Melakukan yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaan kita adalah wujud nyata dari ibadah kita kepada Tuhan. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Manusia adalah makhluk sosial dan kita lahir di bangsa ini yang memiliki keberagaman. Dalam masa pandemi saat ini, pasti makin banyak orang yang merasakan imbasnya. Disinilah peran kita orang percaya untuk memperhatikan dan membantu kelangsungan hidup mereka. Amsal 19 ayat 17 menulis, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Inilah saatnya kita menolong orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan. Seperti apa yang dikatakan Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang, kita memahami bahwa kehadiran kita di dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sekitar adalah wujud nyata dari paradigma baru dalam mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah di zaman ini. Jadi, yes, Roma 12 ayat 1-2 masih sangat relevan di zaman sekarang. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi persembahan yang hidup dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ingatlah bahwa kita orang percaya yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Sehingga banyak orang mengenal Kristus melalui hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Boleh lebih semangat lagi, shalom. Sorakan, haleluya, haleluya. Saya percaya hari ini penuh sukacita, amin. Penuh damai sejahtera dari Tuhan untuk setiap kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang baru yang Kau masih berikan untuk setiap kami. Kesempatan yang baru Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami datang Tuhan dengan segenap hati kami. Kami rindu, kami ingin memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Terimalah sembah puji kami Tuhan, dari hati yang kami terdalam Tuhan. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Sorakan haleluya. Sebab Engkaulah Allah yang dahsyat, tiada yang dapat menandingimu Tuhan Yesus. Engkau megah, Engkau luar biasa Tuhan.
Raja yang mulia Tuhan. Engkau tak tertandingi Tuhan. Engkau yang menciptakan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa percaya atas apapun yang terjadi, semua seizin Tuhan. Mungkin kami nggak mengerti apapun yang terjadi. Tapi kami tahu semua ada di bawah kendali Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya ini semua untuk kebaikan kami. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, seringkali mungkin kita bertanya-tanya gitu, Tuhan, kenapa sih kok jalan hidup aku kayak gini? Kok jalan hidup keluargaku begini? Kok pekerjaanku begini? Mungkin kita punya rencana-rencana yang banyak gitu. Mungkin tahun ini kita mau jadi ini, tahun depan kita mau punya rumah, tahun depan kita udah beli mobil dan sebagainya. Tapi ternyata keadaannya seperti ini gitu. Mungkin seakan-akan semakin memburuk. Mungkin apa yang sudah kita rencanakan ternyata tidak berjalan sesuai rencana kita. Tapi satu hal yang pasti, yang saya percaya, Tuhan punya rencana yang indah untuk setiap kita. Amin Bapak Ibu. Mungkin kita nggak mengerti gitu kenapa ini semua bisa terjadi. Tapi percaya semua yang terjadi itu nggak ada yang tanpa seizin Tuhan. Kalau kita bisa mengalami ini dan itu semua karena Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam hidupmu Bapak Ibu Saudara. Untuk kebaikan kita semua. Amin. Oleh sebab itu sama-sama kita percaya. Jangan kendor imanmu. Terus percaya, bersandar, berserah sama Tuhan. Karena waktu kita
bukan yang terbaik buat kita. Tapi Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk setiap kita, amin. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan penuh segenap hatimu. Dengan penuh imanmu, kepercayaan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Amin. Bila nanti kami percaya nanti akan tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Ku percaya kuasamu memulihkan hidup kami. Angkat tanganmu saudara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu pasti yang terbaik untuk setiap kami nanti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Kami percaya waktu-Mu adalah yang terbaik bagi hidup kami. Jika Kau sudah membuka pintu, tak ada yang mampu menutupnya. Sebab Kau pertolongan kami Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai silammu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Engkaulah penolong kami Tuhan. Kau selalu menolong kami. Kau selalu melindungi kami Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Thank you Tuhan. Dan sebab kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami yakin Kau memberkati setiap kami Tuhan, memberkati. Kau melindungi setiap kami. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan dengan imanmu, Tuhan selalu menolongku,
Kami bangga Tuhan punya Allah seperti-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, selalu menjadi pertolongan kami. Kapanpun, dimanapun, Engkau selalu ada Tuhan. Engkau gak pernah terlambat Tuhan Yesus menolong setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Thank you. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita bertemu lagi dalam ibadah perjamuan kudus GPI Taman Modern di bulan Oktober ini. Tema pada bulan ini adalah bagaimana mempertahankan kerohanian di masa yang tidak mudah. Bagaimana kita mempertahankan kerohanian di masa yang tidak mudah. Sebelum saya lanjutkan sharing, mari kita berdoa minta kekuatan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu-waktu hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan-kesempatan yang Engkau berikan. Terima kasih untuk kekuatan yang Engkau terus karuniakan kepada setiap kami Tuhan, sehingga kami melewati masa-masa ini. Terus bimbing kami Tuhan, beri kekuatan kami supaya kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Pakailah hamba-Mu Tuhan untuk melakukan sharing, dan biarlah hamba-Mu dan semua yang ikut dalam ibadah online ini mendapat kekuatan daripada Tuhan. Berkati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saya memikirkan tema bagaimana mempertahankan kerohanian di masa yang tidak mudah, saya teringat dengan satu ayat dalam firman Tuhan di Kisah 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ketika saya merenungkan ayat ini, ternyata Tuhan itu sangat fleksibel dengan tempat di mana Roh Kudus bisa memberikan kita kuasa untuk menjadi saksinya. Di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah Bapak Ibu, ketika ayat ini saya dapatkan, saya mendapat kekuatan daripada Tuhan, dan saya mendapat inspirasi bahwa epicentrum kebangunan rohani bagi setiap kita itu sangat fleksibel dimanapun. Yang penting kuasa daripada Roh Kudus itu turun ke atas kita. Jadi epicentrumnya fleksibel, tetapi kesaksiannya akan selalu ada karena Roh Kudus turun kepada kita. Hari-hari ini kalau sampai pada hari ini kita belum bisa beribadah secara tatap muka, tetapi kita melakukan masih secara online dan di rumah-rumah, maka saya yakin bahwa rohani kita tidak akan menurun selama Roh Kudus itu turun ke atas kita semua. Kita tetap bisa menjadi saksi dimanapun kita berada. Nah Bapak Ibu, dari sini saya juga mengerti bahwa Tuhan saat-saat ini sedang mengajarkan sesuatu kepada setiap kita, bahwa epicentrum kerohanian kita itu, kalau dahulu kita itu di gereja, kemudian kita merasakan kebangunan rohani, dan itu membuat kerohanian kita terjaga, maka hari-hari ini keluarga menjadi epicentrum yang baru, yang harus menjadi tempat untuk pertumbuhan rohani bagi kita semua. Nah Bapak Ibu, saya juga terinspirasi oleh satu penelitian yang dilakukan oleh Bilangan Research Center. Bilangan Research Center itu mengadakan penelitian bagaimana keadaan kerohanian anak-anak Tuhan di masa kini. Ketika ibadah tidak bisa tatap muka,
persekutuan tidak bisa terlaksana seperti dahulu, maka kesimpulan daripada bilangan Research Center mengatakan bahwa sebagian besar responden yang memiliki ambil bagian di dalam ibadah dalam keluarga memiliki rasa haus akan Tuhan yang lebih sering hatinya hancur mengasihani jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan dan lebih berkomitmen dalam memprioritaskan pertumbuhan rohaninya. Nah, Bapak Ibu, jadi bilangan Research Center menyimpulkan kalau di dalam rumah-rumah kita ada ibadah keluarga, di situ menjadi epicentrum pertumbuhan rohani bagi kita semua. Nah, kalau sekarang kita berbicara dengan ibadah di rumah, maka sesungguhnya kita tidak bisa melepaskan ini semua dari bagaimana keadaan keluarga kita hari-hari ini. Kolose 3 ayat 17 mengatakan demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Firman ini sering merupakan satu firman yang digunakan oleh hamba-hamba Tuhan untuk membekali pasangan-pasangan yang baru menikah. Sehingga di dalam rumah tangga itu ada ucapan syukur. Dan yang dilakukan di dalam rumah tangga itu merupakan satu ibadah kepada Tuhan. Biarlah rumah-rumah tangga kita hari-hari ini menjadi epicentrum pertumbuhan rohani dan kita melakukannya itu sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Bersyukur ada rumah tangga yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang rumah tangga, maka kita harus tahu apa tugas pokok dan fungsi yang Tuhan harapkan bagi setiap elemen di dalam rumah tangga itu. Di dalam Kolose 3 ayat 17 tadi, ayat berikutnya mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Istri seakan-akan dikatakan tunduk. Tetapi yang lebih tepat di sini adalah istri hendaknya memberi diri. Karena ketika istri memberi diri di dalam hidupnya untuk keluarganya, maka istri ini menjadi sarana bagi kasih Tuhan di dalam keluarga tersebut. Jadi kalau dikatakan, hai istri tunduklah kepada suamimu, artinya bukan istri itu harus ditindas, tetapi istri memberi diri untuk menjadi penopang bagi suaminya. Ini adalah yang pertama. Bagaimana dengan suami? Ayat berikutnya mengatakan, hai suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Suami harus mengasihi istri. Apakah mengasihi itu cukup dengan memberikan harta dan lain-lain? Firman Tuhan mengajarkan bahwa seperti Yesus mengasihi kita semua, suami itu harus berkorban, melindungi keluarga, menjadi sarana kasih Tuhan kepada keluarganya. Maka kalau suami-suami rela berkorban untuk keluarganya dan melindungi keluarganya, maka suami menjadi sarana bagi kasih Tuhan di dalam keluarga tersebut. Nah, selain istri, suami, ada anak-anak. Firman ini mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Anak-anak, mungkin ini agak berat dan mungkin juga bukan sesuatu yang mudah. Kenapa? Fakta mengatakan bahwa orang tua kita bukanlah orang tua yang sempurna. Tetapi percayalah,
orang tua kita semua adalah yang terbaik daripada Tuhan. Setiap orang tua punya kelemahan, mama punya kelemahan, papa punya kelemahan. Tetapi setiap yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang tua, anak-anak ketahuilah bahwa itu adalah yang terbaik daripada Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Anak-anak, sadarilah bahwa sejak engkau hadir di bumi ini, engkau tidak lepas daripada kehidupan kasih yang mengalir daripada kedua orang tuamu. Itu adalah kasih Tuhan yang dikaruniakan kepada kita semua sejak kita hadir di bumi ini. Maka bila orang tua kita tidak seperti yang kita harapkan, maka kita harus tetap taat kepada firman Tuhan ini, tetapi meyakini bahwa Tuhan itulah Bapa yang sempurna bagi kita semua. Jadi anak-anak, siapapun orang tuamu, tidak sempurna pun orang tuamu, itu adalah yang terbaik daripada Tuhan. Dia adalah wahana kasih yang Tuhan berikan kepada kita sejak kita hadir di bumi ini. Ayat berikutnya mengatakan demikian. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Adalah kehendak Tuhan bagi kita untuk kita ini tidak menyakiti anak-anak kita. Adalah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita menjadi Bapa yang sempurna seperti Yesus kepada kita semua. Kalaupun kita belum sempurna, saya yakin dengan kuasa Roh Kudus Tuhan akan mengajarkan kita langkah demi langkah. Demikianlah kira-kira apa yang firman Tuhan harapkan supaya terjadi pertumbuhan rohani di rumah-rumah. Ketika istri mengikuti tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang Tuhan tuliskan. Ketika suami mengikuti tugas pokok dan fungsi seperti yang Tuhan harapkan. Dan ketika anak-anak mengetahui tugas pokok dan fungsi sebagaimana Tuhan firmankan kepada kita semua. Saya yakin kalau ini kita laksanakan, maka ketika ibadah tatap muka belum terlaksana, ketika banyak hal-hal rohani yang biasa kita laksanakan belum bisa kita laksanakan seperti semula, saya yakin keluarga demi keluarga akan menjadi pusat pertumbuhan rohani bagi kita semua. Dan saya yakin keluarga-keluarga akan menjadi pusat mujizat, pusat kesaksian bagi kita semua. Biarlah keluarga kita selalu dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk menggenapkan amanat agung melalui keluarga kita, melalui kehidupan pribadi kita. Tetapi jangan lupa bahwa Tuhan menyediakan keluarga sebagai sarana pertumbuhan rohani kita dewasa ini. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang kita membaca firman Tuhan memang bisa. Mengerti arti itu bisa, tetapi bagaimana melaksanakannya? Saya yakin ini perlu satu praktek bersama dengan Tuhan. Biarlah setiap keluarga terinspirasi untuk mengadakan ibadah keluarga, sehingga keluarga kita menjadi pusat pertumbuhan rohani bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu, seorang sahabat menghadiahkan kepada saya satu souvenir. Souvenir itu memberikan tip, bagaimana tip untuk keluarga yang bahagia. Saya yakin sahabat saya ini mencintai keluarga saya dan mencintai saya. Maka diberikan 10
pedoman di dalam souvenir itu. Pesannya begini, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat ini hadiahnya. Saya tunjukkan seperti ini. Dan di sini ada 10 tip, 10 pedoman bagi keluarga yang berbahagia. Yang pertama, bergembira dan bermain bersama-sama. Jadi Bapak Ibu, seorang bapak jangan serius terus. Tetapi kita juga perlu memiliki keceriaan bersama dengan istri dan anak-anak. Bermain bersama-sama. Bermain bersama-sama apa? Bisa nonton bersama, nonton TV, bisa membaca firman, bisa kuis bersama. Lakukanlah ini dengan sukacita, maka keluarga kita akan menjadi sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang menakutkan. Yang kedua, hendaklah kalian menyembah Allah yang benar dan hidup dan berdoa bersama-sama. Nah, ini penting. Berdoa bersama-sama. Maka pada hari ini saya ingin mengajak juga, kebetulan kita perjamuan kudus, maka biarlah bapak atau ibu melayani keluarganya. Bergandeng tangan bersama, biarlah terjadi kebangunan rohani di setiap rumah-rumah. Ada pemulihan. Kalau papa atau mama kita pernah menyakiti, maka ya biarlah hari ini ada pemulihan, ada pengampunan. Yang ketiga, berbagi tanggung jawab rumah tangga. Yakin ini semua sudah melaksanakan, karena kalau pas lebaran dan lain-lain, kita semua juga berbagi tugas. Maka walaupun PPKM banyak work from home, maka rumah bukanlah menjadi sesuatu yang menjemukan, karena kita berbagi tanggung jawab sehingga kita bisa bekerja bersama-sama. Yang keempat, makan bersama keluarga secara rutin. Ya, kalau terkendala bekerja ya mungkin bisa dialokasikan waktu tertentu, tapi jangan pernah kita tidak pernah makan bersama. Usahakan pernah makan bersama, karena disitulah menjadi satu sarana bagi kita untuk berinteraksi sesama keluarga. Yang kelima, menghargai perbedaan satu dengan yang lain, karena perbedaan itu indah dan saling melengkapi. Maka Bapak Ibu, kita juga harus belajar untuk mendengarkan apa ide daripada anak muda, ide dari suami, ide dari istri, supaya kita semua bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Dan yang terutama, minta hikmat Tuhan supaya ada unity bagi kita semua. Yang keenam, berbicara secara terus terang tentang kebutuhan masing-masing. Jadi kalau kita butuh, ya kita minta. Seperti anak saya, kalau dia mau beli sesuatu, tanya, "Pak, boleh nggak aku beli ini pakai kartu kredit?" Silakan. Tapi kadang-kadang saya katakan, bisa ditunda atau bagaimana? Nah, kita harus bicara terus terang. Kita tidak akan mengatakan, jangan. Alasannya apa? Kalau iya, alasannya apa? Maka terus terang itu membantu kita untuk bisa hidup rukun. Yang ketujuh, mendengarkan dengan sepenuh hati. Maka kalau ada yang cerita kepada saya sebagai ayah, maka saya berusaha mendengarkan. Saya tidak mungkin mengatakan, wah itu kuno, gak usah ngomong. Tidak begitu Bapak Ibu, karena dengan mendengar dengan sepenuh hati, kita bisa mengerti apa arti yang terdalam yang diinginkan oleh keluarga kita. Yang kedelapan, memberi dan mengampuni dengan murah hati. Keluarga tidak boleh dendam. Jadi sebagai keluarga,
Dendam itu tidak diperbolehkan di sini. Karena kita diminta untuk mengampuni dengan murah hati. Kalau keluarga dendam, maka tidak bisa saling mengasihi. Dan di situ keluarga kita tidak akan bisa menjadi sarana bagi pertumbuhan rohani kita. Yang kesembilan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bapak Ibu dulu waktu anak-anak masih kecil mungkin kadang-kadang kita bersukacita ketika anak kita berprestasi. Tetapi kadang-kadang kita sedikit bersungut ketika anak kita kurang berprestasi. Tetapi kalau sekarang kita menyadari ini, maka kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Artinya dalam keadaan yang sedikit kurang memuaskan pun, marilah kita cari alasan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Yang ke-10, mengatakan aku mengasihimu setiap hari. Kalaupun ini tidak dilontarkan dengan kata-kata, maka kita bisa melakukannya ini dengan simbol. Misalnya kepada anak-anak yang sudah dewasa, maka kita cukup dengan memberi sapaan yang baik. Bagaimana usahamu? Bagaimana bisnismu? Bagaimana keadaanmu? Sebagai orang tua kita bisa memberikan Tuhan memberkati kamu. Itu pun ekspresi yang berbeda tetapi mempunyai maksud yang sama. Inilah 10 tip yang Tuhan ingatkan kepada saya. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan saya yakin kalau keluarga kita mengalami satu pemulihan, mengalami satu mujizat, dan menjadi wahana pertumbuhan rohani bagi kita semua, maka yang disebut dengan menyelesaikan amanat agung itu menjadi keniscayaan yang bisa kita lakukan karena kuasa Roh Kudus turun ke atas kita di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Episentrumnya bisa terjadi di mana saja, yang penting Roh Kudus hadir. Oleh sebab itu dalam kehidupan kita harus ikut tugas pokok dan fungsi sebagaimana Tuhan ajarkan melalui firman-Nya. Demikianlah Bapak Ibu sharing saya pada bulan ini. Kiranya saya berdoa ada kebangunan rohani di setiap rumah tangga. Ada pemulihan, ada kasih yang pulih lagi antara suami istri, anak-anak. Dan saya memesankan kepada anak-anak, ketahuilah, walaupun orang tua kalian tidak sempurna, tetapi itu yang terbaik daripada Tuhan. Biarlah sebagai generasi muda, kalian menyadari hal ini dan melaksanakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupanmu sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Saya berdoa biarlah melalui ibadah perjamuan kudus ini terjadi pemulihan keluarga, terjadi kebangunan rohani di keluarga-keluarga, dan anak-anak mendapatkan kasih yang sempurna daripada Tuhan karena orang tuanya melakukan tugas pokok dan fungsi sesuai yang Tuhan harapkan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman ini menguatkan kami semua. Bagaimana kami mempertahankan pertumbuhan rohani kami di masa yang tidak mudah ini. Tetapi Tuhan sudah mengajarkan kepada kami, di keluargalah kami akan dipulihkan, di keluargalah ada mujizat, di keluargalah ada kasih yang mengalir daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati firman-Mu dan biarlah melalui sharing sederhana ini, Tuhan berkarya dalam setiap rumah tangga. Tuhan berkarya dalam setiap pribadi dalam rumah tangga. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur. Mari kita berdoa dan minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah setiap kesalahan kami, dan biarlah kami layak Tuhan untuk melakukan perjamuan ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau berkarya dalam kehidupan kami, dalam setiap keluarga kami. Terima kasih Tuhan, layakkan kami semua untuk melakukan perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sembari Bapak Ibu menyiapkan roti dan anggur, silakan Bapak Ibu terus minta tuntunan daripada Tuhan. Kalau Tuhan gerakkan engkau berdoa untuk anakmu, kalau Tuhan gerakkan engkau berdoa untuk suamimu atau istrimu, maka lakukanlah ini di rumah-rumah. Biarlah ada kebangunan rohani. Saya yakin Tuhan berkarya bukan hanya di gereja, tetapi di dalam setiap kehidupan kita, di rumah juga. Mari kita angkat roti di tangan kanan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Marilah kita beriman ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan sama-sama. Kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kami minumnya menjadi peringatan akan aku. Marilah kita beriman ada persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita minum sama-sama. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Kalau saat ini Bapak Ibu semua beribadah bersama-sama dengan anak, suami dan istri, dan mungkin ada oma, silakan bergandeng tangan. Silakan bergandeng tangan dan mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk setiap keluarga yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami yakin melalui keluarga ini Engkau memberikan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau pemulihan keluarga. Kami mau kebangunan rohani di keluarga. Sehingga setiap keluarga menjadi saksi-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya Tuhan ini menjadi kelepasan bagi kami. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang berbeban berat Tuhan lepaskan. Yang tidak berpengharapan Tuhan berikan pengharapan yang baru. Dan yang sakit Tuhan juga sembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mujizat-Mu terjadi. Dan kesaksian hidup kami selalu ada. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai pada penghujung ibadah kita. Izinkanlah saya berdoa untuk kita semua dan sekaligus doa berkat. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami percaya ini adalah pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami, dan biarlah kami terus bertumbuh dalam iman kami dan berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami percaya Tuhan setiap keluarga Engkau pulihkan, setiap keluarga Engkau berikan mujizat, dan setiap keluarga mengalami satu terobosan-terobosan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Peliharakan Tuhan setiap yang bekerja. Engkau berikan hikmat dalam melakukannya. Yang sedang belajar Engkau juga berikan hikmat untuk menjadi cerdas Tuhan. Terima kasih. Dan Bapak Ibu sekarang terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus.
penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari kita katakan amin.